Selamat sore teman-teman. Sore ini Perempuan Membaca akan berdiskusi lagi bersama Mbak Eka Nusa Pertiwi. Tunggu ya, belum datang Mbak Ekanya. Terus ini juga masih 5 menit lagi lah dimulai. Halo. Tunggu ya teman-teman, sekitar 5 menit lagi nunggu Mbak Eka datang. Nanti kita mulai live-nya. Gimana puasa teman-teman hari ini? Lancar semua kan? Masih pada halo Ning. Masih pada betah diam di rumah kan? Ya memang sebaiknya jangan kemana-mana dulu ya sampai pandemi ini mereda gitu, supaya penyebarannya itu tidak semakin tidak terkendali. Waalaikumsalam. Halo Ning Uswa. Bentar ya, ini masih menunggu Mbak Eka. Suara saya kedengeran kan teman-teman semua? Gimana puasanya? Nggak kerasa ya, sebentar lagi sudah mau Idul Fitri, udah mau Lebaran, dan mungkin ini Idul Fitri pertama ya kalau bagi saya yang diam di rumah, nggak kemana-mana, nggak ikut sholat id di lapangan atau di masjid. Semoga tahun depan kondisinya udah lebih normal, jadi puasa tahun depan kita nggak kayak gini lagi gitu. Hai Ning Bella. Ntar ya, masih nunggu Mbak Eka. Teman-teman gimana menghabiskan masa diam di rumah? Kalau yang udah mulai bosen diam di rumah ngapain? Mungkin bisa baca buku. Terus kalau bingung cari buku apa sih yang bagus gitu buat dibaca, bisa kunjungi website Perempuan Membaca ya di www.perempuanmembaca.com. Jadi di website kami itu ada banyak sekali resensi buku dengan genre yang sangat beragam. Jadi nggak usah khawatir misalnya, aduh nanti resensinya buku-buku berat semua. Nggak juga, ada buku anak, bahkan buku resep masakan, terus buku apalagi novel juga ada. Halo Mbak Aida. Jadi kalau misalnya bingung mau baca buku apa gitu, bisa cek resensi-resensi yang ada di websitenya Perempuan Membaca. Iya, masih menunggu Mbak Eka datang. Halo Putri, selamat bergabung. Aduh, ada Bu dosen. Halo Enti, gimana kabarnya? Ya Allah. Ning Uswah ini ada-ada aja. Ini tolong ya Ning, kalau nanti videonya mau diupload, yang bagian awal-awal ini di-cut aja, dipotong gitu. Jadi nanti yang diupload ke YouTube tuh yang bagian diskusi aja. Teman-teman yang mungkin belum familiar ya dengan komunitas Perempuan Membaca. Jadi apa sih komunitas Perempuan Membaca itu? Jadi komunitas Perempuan Membaca itu sebetulnya komunitas yang didirikan sekitar tahun berapa ya? Tiga tahunan terakhir, yang isinya itu adalah perempuan-perempuan, tapi sebagian besar didominasi oleh ibu-ibu muda sebetulnya, yang merasa bahwa setelah menikah, setelah punya anak itu mulai kehilangan waktu untuk membaca, untuk
berdiskusi, untuk saling bertukar pikiran gitu. Jadi saya dan beberapa teman-teman itu membuat komunitas perempuan membaca untuk mewadahi eh, para perempuan, khususnya ibu-ibu muda tadi yang sebetulnya pengen belajar lagi, pengen termotivasi lagi untuk baca, dan bisa untuk saling tukar pikiran gitu. Jadi biasanya kami membaca beragam buku, terserah masing-masing anggotanya mau buku dengan genre apa saja terserah. Terus setiap bulan biasanya kami mengirimkan resensi yang diunggah di website www.perempuanmembaca.com. Kemudian buku-buku yang kami baca itu kami diskusikan dengan sesama anggota komunitas perempuan membaca. Jadi misalnya kan pasti selera baca orang itu kan berbeda-beda. Dengan cara ini harapannya kita semua jadi banyak pengetahuan dari buku-buku yang mungkin kita tidak tidak pernah kepikiran mau baca itu gitu, karena aduh itu genrenya nggak saya banget gitu. Nah tapi karena ada teman yang resensi dan mendiskusikan buku itu, akhirnya kita jadi paham, oh buku itu tuh isinya gini, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya spiritnya lebih ke saling memotivasi untuk ayo dong kembali baca, kembali meluangkan waktu untuk membaca buku, untuk mendiskusikan buku, atau ya ngobrol-ngobrol tentang buku gitu. Dan biasanya obrolannya kemana-mana. Halo Mbak Eka, ini Mbak Eka udah datang. Kita invite dulu ya. Nah, Mbak Eka udah datang, teman-teman yang sudah nunggu dari tadi. Halo, Halo Mbak Eka, baik. aduh ya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Masih masih betah diem di rumah? Masih betah diem di rumah Mbak? Masih aku 2 bulan nggak kemana-mana. Iya sama Cuman sih. ke supermarket, kayak gitu-gitu. Iya iya. Iya sama. Meskipun kadang kalau ngelihat berita gitu orang masih tetap pada keluar-keluar itu rasanya kayak aduh gimana gitu ya. Tapi mari kita tetap diam di rumah. Iya, bener banget. Teman-teman, ini Mbak Eka Nusa Pertiwi, tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah Iya, siap. seorang aktris idola saya ini. Wah, aku juga mengidolakan Mbak Iva. Jadi Mbak Eka ini udah main di banyak film. Kalau teman-teman googling namanya Eka Nusya Pertiwi itu banyak banget list film yang udah pernah dibintangi Mbak Eka. Dan satu film yang saya suka banget, sering putar berulang-ulang, bahkan beberapa bulan yang lalu sempat nonton bareng sama Mbak Eka. Itu film Mata Tertutup. Itu bagus banget. Dan katanya itu Mbak Wih. Eka itu apa cerita ke saya banyak hal tentang proses pembuatan film itu yang membuat saya terkaget-kaget. Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton filmnya. Nanti kalau kita udah selesai Hmm. diskusi. Nah, Mbak Eka, jadi kan kemarin saya lihat tuh Mbak Eka selama stay at home ini ternyata kesibukannya juga nggak berkurang karena ternyata makin kelihatannya makin padat gitu. Salah satunya tentang beasiswa acting itu. Gimana sih Mbak itu beasiswanya? Sistemnya kayak gimana? Terus tujuannya apa? Isinya apa gitu? Hmm. Kalau eh, beasiswa self quarantine learning method acting namanya. Jadi eh, beasiswa self quarantine learning method acting itu sebenarnya aku bikin workshop online dan diskusi online tentang teater dan acting. Terus eh, aku setelah aku bikin workshop dan diskusi online kan cuma 3 hari. Nah, terus mereka yang butuh pendalaman. Nah, terus mereka seleksinya resum materi yang udah aku kasih di workshop dan di diskusi. Setelah itu eh setelah aku seleksi, mereka cuman aku ambil 9 orang 7 orang kayak gitu karena ya itu lagi apa namanya, aku pengen selektif aja, sok-sokan gitu loh, sok-sokan selektif gitu kan. Nah, terus eh apa namanya, habis itu mereka ikut workshop, jadi yang mereka yang dapat beasiswa
self quarantine learning method acting itu uh, full setiap hari dan selama 8 jam 8 jam itu belajar acting. Jadi baca buku, terus nonton film, praktek di rumah sendiri, terus aku dan mereka ngirim videonya ke aku, terus habis itu menulis gitu. Jadi Oh. baca buku itu baca buku metode-metode acting ini yang Oh. ini jadi pertama ini dibaca, terus ini jadi Hmm. mereka satu buku ini mereka tuliskan 3 buku ini Hmm. tuh Oh, oke. tuh ini gitu Ya. tebel-tebelnya lumayan sih gitu. Berapa Jadi SKS ini? Berapa SKS? jadi satu satu bab 1 hari sih, satu bab 1 hari. Jadi satu bab mereka baca, terus kita praktekin, terus nulis gitu, nulis catatan harian gitu sih. Lebih ke mereka bagaimana sih pengalamannya membaca buku. Misalkan yang pertama sih aku pakai buku ini metodenya Richard Beslavsky. Terus habis itu yang kedua aku pakai metode persiapan seorang aktor. Terus yang ketiga aku pakai ini gitu kan. Terus setiap hari satu bab itu mereka ternyata nggak kewalahan karena gimana caranya kita membawakan dengan asik gitu kan. Jadi kebanyakan kan teman-teman masuk teater atau masuk ke dunia acting, taunya langsung praktek gitu kan. Padahal uh, acting itu bukan kayak keilmuan yang kamu bisa menjahit, kamu kursus jahit gitu loh, kamu kursus masak gitu. Bukan gitu. Acting tuh bukan itu. Acting tuh kamu belajar ya sepanjang hidupmu gitu. Sepanjang Hmm. hidupmu kamu belajar acting gitu. Kamu kalau udah memutuskan untuk jadi aktris atau aktor gitu kan. Jadi ya terus-terusan upgrade skill dan knowledge gitu. Kayak gitu sih. Jadi menurutku sebenarnya ini tuh 3 buku ini tuh 3 buku basic banget ya gitu. Tiga Hmm. buku basic banget sebenarnya. Ini level basic gitu loh. Level basic 3 buku ini tuh level basic. Terus nanti untuk level selanjutnya aku pakai My Life in Art. Jadi ini tuh bukunya Hmm. Stanislavski, uh, Hmm. versi Inggrisnya, tapi belum ada yang nerjemahin. Katanya Pak Landung Simatupang lagi nerjemahin nih, cie bocoran gitu. Iya, Dijamin lagi bagus nerjemahin. kalau Mas Landung yang nerjemahin. Bener banget ya, aku lagi ini nih, lagi apa nunggu-nunggu gitu kan. Jadi level selanjutnya intermediate itu uh, belajar My Life in Art sama creating a role gitu. Ini masih belum ada yang nerjemahin gitu kan. Nah, terus habis itu uh, apa namanya? Karena buku My Life in Art itu sebenarnya buku diary-nya Hmm. Stanislavski, buku diary-nya Stanislavski. Uh, Ketika Stanislavski menulis 3 buku ini gitu, 3 buku ini gitu kan, sama ini gitu. Nah dia Hmm. nulis nih gitu kan. Nah gitu mereka akhirnya ini jadi sebenarnya punya kesamaan ketika self quarantine sama ketika aku membaca ulang Hmm. My Life in Art gitu kan. Di buku My Life in Art itu Stanislavski kan bercerita tentang uh, ketika masuknya dunia revolusi industri Hmm. gitu kan, Hmm. revolusi industri itu kan di buku ini uh, apa namanya di buku My Life in Art. Nah waktu itu mau perang dunia pertama kan PD 1 gitu kan. Nah Stanislavski di Rusia gitu kan. Nah terus temenannya tuh sama Chekhov, sama Anton Chekhov, sama Freud kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kayak dia referensinya ke Freud gitu kan. Nah Ah, ah. terus di dalam buku My Life in Art ini juga sebenarnya misalnya kesamaannya adalah ketika Indonesia kan nggak mengalami nggak mengalami Perang Dunia Pertama gitu kan, tapi Iya. kita mengalami pandemi ini gitu loh, di mana kita semua berbondong-bondong untuk digitalisasi gitu loh. Jadi Iya, iya. uh, jadi sebenarnya sama banget ya. Sebenarnya sama banget itu aku baca lagi dan itu tuh kayak aku baca ini ketika bulan Januari. Bulan Januari aku baca ini. Kayak
waktu itu masa pandemi di Cina ya gitu. Iya, Sorry, masa awal-awal endemik Di Wuhan. Ha. Wuhan gitu kan. Nah, terus aku baca ini kan, terus tiba-tiba kayak, wah, kok ada kesamaan ya gitu kan, aku bilang gitu, kok ada kesamaan ya. Nah, terus tiba-tiba eh, dia juga cerita kalau misalkan banyak orang-orang yang di eh, banyak pekerja-pekerja yang di apa namanya tuh, Dirumahkan. dihentikan, Oh, dihentikan ya. dirumahkan, nah terus banyak apa namanya, usaha-usaha yang macet, yang banyak usaha-usaha yang memang apa namanya, udah nggak bisa jalan lagi karena tergantinya oleh industri gitu, bukan Hmm. mesin. Terganti oleh mesin gitu kan. Nah, di buku ini ngomongin itu gitu kan. Nah, terus aku langsung inget gitu kan, keingetan waktu aku baca ini, waktu baca ini lagi, aku awal baca ini tuh nggak ngerti gitu kan, waktu kuliah gitu, semester Hmm. semester awal gitu. Nah, terus tiba-tiba aku baca ini lagi kemarin gitu kan, berarti 10 tahun kemudian atau 11 tahun kemudian gitu kan. Nah, terus aku baca ini lagi kemarin bulan Januari tuh kayak, kok ada kesamaan ya gitu. Terus tiba-tiba aku cek ulang tuh buku-buku teori acting gitu kan. Sebenarnya bukan hanya mempelajari acting gitu kan. Sebenarnya kalau belajar acting aja, belajar acting di mana aja bisa sih gitu. Banyak banget kelas-kelas acting kan gitu. Tapi sebenarnya belajar acting tuh persoalan bukan belajar kamu bisa acting jadi aktris, jadi artis terkenal atau enggak, tapi bagaimana kamu tahu jejak sejarahnya gitu sih. Jejak jejak ya jejak sejarahnya, eh, sebab akibatnya segala macam, kondisi saat ini dan lain-lain kayak gitu sih. Eh, yang membedakan bagiku sih, yang membedakan antara antara aktris dan artis adalah bagaimana mereka bisa bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun gitu loh. Jadi kayak misalkan putri putri Miss World gitu ya, Miss World atau apa, eh, tesnya itu disuruh ke pedalaman gitu kan, mampu nggak dia bertahan kayak gitu Hmm. kan, mampu nggak dia. Nah, sama sebenarnya aktris juga gitu, mampu nggak sih dia bertahan dalam masa-masa kritis seperti ini gitu kan. Apa yang dilakukan kan? Di mana syuting juga udah maksudnya kayak syuting tuh kayak depending semua gitu kan. Eh, Aktivitas semuanya henti gitu. Eh, Kalau nggak ngapa-ngapain kan stres kan. Jadi Iya. akhirnya kayak ngejalanin kayak masa-masa pensiun gitu loh, pensiun dini gitu loh. Kayak ngerasa ya, kayak aku ngerasa kayak, oke, kayaknya aku ngerasa kayak aku pensiun dini dan aku ngapain gitu. Akhirnya aku ngajarin orang-orang yang pengen belajar. Dari situ juga aku riset gitu kan. Aku riset Hmm. persoalan-persoalannya apa yang ada, yang terjadi di dunia yang sebenarnya ada sama aku. Aku berada di sana, tapi aku kayak nggak ngelihat apa-apa waktu aku berada di atas misalnya kayak gitu. Jadi kayak, ya ini kayak aku ngerasa bahwa aku turun gunung lagi nih kayak gitu. Pensiun dini ya, benar banget. Sebenarnya aku tuh penasaran banget, Mbak. Maksudnya apa namanya? Kan memang kondisinya lagi kayak gini. Terus tiba-tiba kok Mbak Eka tuh kepikiran gitu loh buat bikin kelas seperti ini gitu. Itu idenya dari mana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya tuh aku tuh punya cita-cita yang Mbak ya. Sebenarnya aku tuh gini ya. Aku tuh gak pernah untuk berambisi untuk jadi artis gitu loh. Sebenarnya ya, aku belajar acting karena aku suka gitu aja. Aku 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 suka belajar acting gitu. Tapi ya aku udah itu aja, sebatas itu. Terus akhirnya aku suka belajar segala macem. Nah, bagiku tuh main film, main teater segala macem, aku berkarya itu bonus gitu loh. Nah, Hmm. tapi berkarya itu harus ya, berkarya itu harus gitu kan. Acting adalah karyaku gitu. Nah, terus tapi yang bisa aku, tapi yang pingin banget ini, yang pingin banget jadi cita-citaku adalah aku buat sekolah gitu kan. Aku buat sekolah acting gitu kan. Oh. Nah, jadi sebenarnya bu sebenarnya sebenarnya ini juga proyek yang terhentikan gitu di masa Hmm. pandemi sebenarnya ya. Aku lagi mau buat sekolah acting
kerja sama teman-teman kerja sama teman-temanku yang punya modal gitu kan, di Solo, di mana, di Surabaya dan lain-lain gitu kan, mereka ngajak join business partner gitu, untuk ngajarin untuk buka sekolah acting gitu, jadi Ekanusa Pertiwi Acting School kayak gitu. Mm-mm. Nah terus tiba-tiba pandemi gitu kan, gitu tiba-tiba pandemi dak gitu kan. Rencananya bubar. Oh, Kak, kita pending dulu ya gitu kan, karena mereka juga perlu bayar karyawan mereka segala Hmm. macam, karena mereka misalnya kayak mereka misalnya yang pengusaha dan lain-lain gitu kan. Eh, Mereka perlu bayar karyawan dan lain-lain. Bayangin kalau misalkan mungkin kalau kita nih gitu, kita kesulitan, masih mending gitu loh Mbak. Mm-mm. Masih mending berarti kita cuman membiayai kita sama keluarga kita Iya, gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang pengusaha gitu, mereka tuh kesulitan, tapi mereka juga harus menanggung gaji hidup banyak orang orang. Iya. gitu loh. Bayangin kayak, kan nanti dulu deh gini segala. Oke, nggak masalah. Akhirnya aku sempet drop gitu kan, sempet drop dalam arti, aku gini sih kok semuanya stuck gitu kan, semuanya nggak bisa jalan. Akhirnya aku ngubungin beberapa temen yang sempat kerja sama aku, terus oke, kita buat ini deh, kita buat workshop acting dulu gitu kan, workshop acting. Waktu itu hari teater dunia dan hari film nasional gitu kan, itu pertama kali aku bikin workshop acting gitu, workshop acting online gitu kan. Ngomongin film, acting film dan teater dan lain-lain. Tiba-tiba mereka semangat banget sampai Hmm. yang daftar tuh ada 100 lebih gitu. Akhirnya aku bilang nggak mau, aku nggak mau banyak-banyak, aku pengen 50 aja gitu kan, biar concern gitu kan, karena ini pertama kali gitu kan, aku takut nggak bisa. Tiba-tiba Iya. oke, 50 orang. Dari situ apa, dari situ mereka masih semangat. Akhirnya apa nih ke depannya apa, ya udah akhirnya aku tercetus aja, ya udah deh, self quarantine aja gitu. Ya udah aku ngadain program self quarantine, beasiswa. Jadi apa yang udah aku kasih kemarin, materinya tolong diresum terus aku Mm-mm. seleksi gitu. Nah, yang waktu itu karena 50 orang yang ikut, terus yang ikut seleksi itu ada 23 gitu, 23. Nah, terus aku nerima 9 orang gitu. Aku nerima 9 Mm-mm. orang untuk ikut ikut seleksi self quarantine. Nah, terus akhirnya aku sempat bikin, aku udah bikin silabus ya Mbak. Aku bikin silabus untuk sekolah aktingku gitu kan. Mm-mm. Nah, terus waktu tahun 2018 aku kan ke Amerika gitu kan, jadi bercanda-bercandaan sama teman-teman gitu kan, di Stanford gitu kan. Eh, mereka bilang gini, kalau misalkan uh, hmm, intinya kalau misalkan semuanya oke, kalau PD1 nggak ada gitu kan. Kalau PD1 nggak ada, berarti kita mengalami dunia digitalisasi gitu. Siap nggak sih kita gitu? Coba kamu dari perspektif acting, kamu siap nggak? Terus aku tercetus aja waktu tahun 2018, aku bilang, aku akan ngadain sekolah acting online. Aku gituin aja. Aku itu cuma bercanda. Kan aku cuma bercanda gitu kan. Aku akan ngadain sekolah acting online di mana semuanya gratis. Aku gituin aja. Eh, Oh gitu ya, oke oke. Nah terus karena kan waktu itu ada masterclass online ya, di mana, di Amerika gitu kan. Nah Mm-mm. uh, pas itu lagi marak-maraknya masterclass online waktu itu di Amerika gitu kan. Nah pas itu akhirnya aku mikir, oke, aku ngadain sekolah acting online aja gitu. Tapi nggak tahu gitu silabusnya seperti apa dan lain. Aku belajar banyak segala macem. Aku coba untuk gimana sih Indonesia, apa sih yang dibutuhin sama teman-teman Indonesia, di mana apa sih yang sudah ada di Amerika gitu kan. Oke, ini internetnya jauh banget kita sama Iya. Amerika gitu kan, atau internet segala macem gitu kan. Kemarin malam aja aku live gitu, ngawur gitu sinyalnya gitu kan. Ya, terus pas itu ya itu sih akhirnya, maksudku pandemi ini tuh akhirnya kayak membawaku membawa kayak alam bawah sadarku tuh kayak gimana ya, kayak naik gitu loh Mbak gitu. Alam bawah sadarku, apa yang aku inginkan sebenarnya tuh kayak ya udah gitu, ya udah lakukan Mm-mm. aja deh, lakukan aja kayak gitu. Terus di situ aku juga udah lama banget
nggak apa ya, nggak memperhatikan teman-teman teater di daerah gitu kan. Mm-mm. Padahal teater daerah sama aku itu tuh mereka keren banget gitu kan. Ketika misalnya aku pentas, bercandanya kayak gimana. Jadi bermanfaat. Jadi jadi kalau eh, misalkan di teater daerah, misalkan kalau aku pentas atau aku film gitu, screening film atau apa, mereka support. Tapi nah pas saat ini jadi kayak masa-masa pandemi ini, jadi aku ingat lagi, oh iya siapa yang pernah dulu baik sama aku kayak gitu kan, aku hubungin semuanya kayak gitu kan. Kayak gitu sih, lebih ke aku lebih ya udah, apa yang terlintas langsung lakukan. Sekarang kayak gitu aku, apa yang terlintas lakukan, dan aku nggak mikir uangnya gimana, aku nggak mikir. Itu sempat aku pikirin juga Mbak, kayak ini Mbak Eh, Eka bikin kelas acting online terus beasiswa yang artinya itu free, terus aku dalam hati mikir oke, terus kenapa dia nggak mikir seandainya ya, seandainya bayar pun orang pasti antri gitu loh, kenapa dibikin free. jadi ada yang mau bayar loh mbak sebenarnya, cuman kayak ya udah deh nggak usah gitu. Maksudku ada beberapa yang bayar dan mau bayar, dan bukan aku tolak dulu sih sebenarnya, cuman kayak nanti dulu gitu loh, nanti dulu aja gitu. Masa pandemi ini yang punya uang aja jadi nggak punya uang gitu loh mbak, jadi mending nanti aja dulu gitu. Nanti kalau kamu mau benar-benar bayar ya kamu ikutnya nanti aja kayak gitu. Aku aku nih masih trial and error sih sebenarnya, jadi kayak ya udah nanti aja kayak gitu. Ah, nggak ngerti aku kok ada uang gitu. Aku waktu itu beneran deh, itu masa-masa di mana aku bikin kelas acting, Ekanusa Pertiwi Acting School tuh udah jadi sebenarnya, logonya doang gitu kan, logonya doang, dan lagi kurus gitu kan di Kemenkum sekarang kayak gitu kan. Jadi kayak eh jadi kayak apa ya, ya udah deh, lakukan aja deh gitu kan, kata notarisku. Ya udah kalau kamu mau lanjut sekarang, mau mulai ya udah nggak masalah, kita udah ngajuin kok gitu kan di Kemenkumham gitu kan. Oh ya udah. Nah, dan itu posisiku nggak ada uang waktu itu, belas aku nggak ada uang sama sekali, belas. Dan itu tuh kita semua waktu workshop pertama tuh, workshop pertama itu teman-teman, iya logonya doang jadi gitu, gitu. Nah terus waktu pertama, makanya aku sampai pakai logo Laboratory of Acting, dan itu tuh aku yang bikin Laboratory of Oh. Acting tuh aku, karena aku takut kayak kalau seperti acting school tuh kayaknya segmentasinya beda deh gitu kan, karena Mm-mm. kita udah social branding segala macem udah mikirin itu gitu kan. Mm-mm. Nah, terus oke kita bikin laboratorium acting aja gitu kan. Nah, terus itu posisiku benar-benar nggak ada uang gitu. Benar-benar nggak ada uang. Dan waktu itu ya udah jalan aja, dan semua tuh kayak bantu gitu loh. Oke Mbak, aku bantu. Oke, aku bantu, aku bantu, aku bantu. Oke, oke. Terus di di waktu para peserta workshop itu, waktu yang pertama tuh eh itu kayak di masa pandemi pertama kali gitu. Wah, mereka tuh kayak, wah gila ini kita ada aktivitas ya, kayak gitu gitulah. Terus kayak, wah teater hidup lagi nih kayak gitu gitu. Wah ada workshop teater online kayak gitu gitu kan. Jadi kayak ya seneng sih gitu kalau lihat mereka seneng, walaupun aku juga waktu itu lagi nggak ada uang gitu. Tiba-tiba terus tiba-tiba ya ada aja rezeki gitu, dari mana dari mana dari mana, terus sampai akhirnya ini kan aku tutup dulu sampai bulan puasa ini kan. Nah Mm-mm. jadi aku cuman fokus di self quarantine gitu kan. Di self quarantine dan hari ini selesai self quarantine angkatan kedua, sekarang udah ada angkatan kedua mbak Wah, gila, gila. gitu kan. eh udah terkumpul dalam sebulan itu, jadi kita mulai bulan Maret ya, tanggal 27 Maret gitu. 7 Maret Hari Teater Dunia. 27 Maret kita mulai, terus kita break tanggal 2 untuk workshop dan diskusinya kita break tanggal 25 ya, 25 pas puasa gitu kan. Itu terkumpul 263 orang yang peserta workshop dan diskusi acting laboratorium acting. Dan itu sempat gini, kita kita tuh ngajuin, jadi gini, aku sempat bilang gini,
Oke, teman-teman, ini untuk jaga-jaga gitu. Ini untuk jaga-jaga kita buat program lain, tapi kita nggak ada uang. Akutin aja. Mm-mm. Kita teman-teman, aku sediakan sertifikat, akutin aja. Seharga 25.000 gitu. Karena nggak berani awal dulu gitu karena mereka pada aku yakin mereka juga kesulitan soal dana gitu 25.000 siapa yang mau silakan sertifikatnya tapi uang sertifikatnya bukan untuk aku tanya buat kita ngejalanin program ternyata uang uang itu bukan untuk kita ngejalanin program kan tapi untuk kita apa donasi ternyata Ah, itu jadi uang sertifikatnya terkumpul didonasikan gitu. ya jadi terkumpul kayak berapa sih berapa ya nggak nyampe 1 juta sih mbak tapi untuk segmentasi SMP, SMA, kuliah gitu dan itu orang-orang pedalaman gitu. Dan itu orang-orang pedalaman. Jadi kayak orang-orang di daerah yang sulit sinyal gitu. Jadi mereka aku pakai Telegram gitu Mm-mm. workshopnya pakai podcast kayak gitu. Terus abis itu dan mereka ngedengerin dan mereka tuh apa ya? Dan mereka tuh aku minta untuk kalau kalian mau ikut self quarantine kalian harus ngeresum nah kayak gitu gitulah terus mereka tuh ngeresum gitu walaupun misalkan yang SMP ya aku lucunya gini kalau baca baca resum anak SMP gitu kan resum gitu resum tiba-tiba kayak oke berangkat dari W51H misalkan gitu terus misalkan apa apa kegiatannya ya udah dia cuma dia nggak narator dia nggak ada narasinya gitu cuma Eh, ngejawab kayak ngejawab apa ngejawab soal. ngejawab soal aku langsung ketawa gitu loh ya ampun jadi aku langsung wah ini lucu-lucu ya jadi bukannya yang yang apa yang nggak keterima yang nggak lolos di self quarantine bukan mereka yang gimana gimana tapi itu persoalan teknis aja itu persoalan teknis Oh, resum iya. bukan mereka bodoh atau mereka apa enggak itu mereka semua pinter milenial tuh pinter-pinter gitu loh dan pertanyaan mereka tuh keren-keren gitu waktu diskusi gitu kan jadi eh, menurutku persoalan teknis karena mereka belum bisa meresum karena apa nanti kan kalau di self quarantine kan banyak meresum banyak Iya. analisis dan lain-lain mereka di tengah-tengah bingung gitu kan ya udah gitu mungkin aku harus nyari metode lain untuk eh, SMP SMA kayak gitu sih. Iya, iya. Jadi kayak masih trial error gitu ya, Mbak, untuk menemukan formula yang pas gitu. Iya, iya, ya sebenarnya udah pas sih, cuman untuk menemukan formula yang pas untuk SMP SMA itu sih. Iya, Karena ini iya. untuk kuliah ternyata segmentasinya gitu. Segmentasi self quarantine learning method acting tuh untuk kuliahan gitu. Karena banyak analisis gitu kan. Gitu. Analisis baca Mbak, buku, analisis iya, iya. kenapa? eh kan dulu tuh kalau biasanya kalau orang-orang ngobrol gibah-gibah gitu, itu kan biasanya stigmanya artis tuh Hah? modal tampang gitu. Iya kan? Hmm. Maksudnya itu Iya, stigma ya. yang umum banget ada di masyarakat gitu. Jadi orang itu biasanya Ah, ngomong, aduh dia jadi artis karena cantik doang atau karena ganteng doang gitu. Tapi hmm. ternyata kalau denger dari ceritanya Mbak Eka ini, bahkan di apa namanya kelas-kelas acting yang di Ampung Mbak Eka ini pun semuanya diwajibkan untuk baca ya, baca buku, baca materi, dikasih materi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bahkan untuk aku pun yang nggak menghakimi atau nggak ngejudge bahwa artis itu cuma modal tambang itu pun mengagetkan loh buat aku maksudnya oh jadi ternyata orang yang mendalami acting itu tuh banyak baca buku banyak belajar gitu Mbak Eka pernah nggak sih ngalamin stigma-stigma kayak gitu. Ya sering banget lah pasti. Ya sering banget sih sebenarnya nggak semua aktris kayak gitu ya. Bahkan bahkan seukuran aktris Syahrini pun dia pinter kok aslinya. Aslinya pinter cuman itu kayak ya ya memang dia cari uangnya di sana. Oh iya oke jadi buat teman-teman nih yang nyimak kalau misalnya pengen jadi aktris atau belajar acting itu ada banyak buku yang harus dibaca. Tadi udah beberapa di awal itu udah ditunjukin sama Mbak Eka judul-judul bukunya apa aja yang biasanya jadi basic buat belajar acting ya itu satu dua tiga tadi kelihatan ada tiga ya Ada bisa tiga ya. ya bisa Eh, dipelajari gitu.
gitu. Iya. Ter- Sama yang Ini ya terakhir ampun tadi, ya, kenapa? gimana Mbak? Ini tuh buku udah parah banget gitu. Ini aku bawa terus waktu kuliah sama ini juga. Jadi udah kayak lecek-lecek gitu. Jadi aku ngebuka buku ini kayak aku ngebuka kenanganku lah gitu ada coret-coret. Tapi pasti beda ya Mbak baca waktu dulu pertama kali waktu zaman kuliah sama baca sekarang lagi itu pasti kita interpretasinya juga makin kaya kan karena udah mengalami banyak hal gitu. Bener banget. Iya, bener banget. Tapi aku selalu ngomong gini ya sama teman-teman self quarantine ya, self quarantine learning method acting angkatan pertama, angkatan kedua, aku bilang gini. Kalian tuh bersyukur harusnya aku ngajarin kalian itu based on true story lah ininya based on method gitu, based on method gitu. Karena uh, banyak orang yang ngajarin acting tuh katanya Stanislavski gitu, tapi apa bukunya, terus mana mana buktinya kayak gitu. Jadi aku uh, aku langsung nih loh, ada Stanislavski, ada Richard Boleslavski, ini kalian baca nyoh gitu kan, kalian apa namanya, kalian baca nih kalau apa namanya, kita diskusikan per bab setiap hari kayak gitu. Nah terus habis itu karena aku juga sudah baca, jadi aku aku sudah baca dan aku jadi sistemku juga sama sebenarnya. Saya ketika aku belajar 3 buku ini gitu uh, juga sama seperti mereka waktu itu. Jadi aku di kos gitu kan, aku baca 1 bab, lalu aku praktekkan 1 bulan, tapi bukan Ah. 1 hari gitu. Aku praktekkan 1 bulan, lalu aku baca lagi, praktekkan lagi 1 bulan. Setiap buku kayak gitu. Jadi setiap buku acting tuh, oh ini metodenya gini. Nah terus habis itu kalau ada waktu, ada uang, aku langsung ikut workshop kayak gitu gitu. Ikut Hmm. workshopnya yang misalnya kayak, oh ini workshop Stanislavski di mana sih, misalnya kemarin di Amerika dan lain-lain kayak gitu segala macem. Nah terus biar memperkaya bener nggak sih, cross check misalkan kayak gitu kan. Nah terus baca versi Inggrisnya misalkan kayak gitu gitu. Nah terus uh, itu sih yang paling penting. Makanya teman-teman aku bilang, teman-teman self care tuh harusnya bersyukur gitu. Aku tuh udah baca itu dan aku tuh udah mengalami itu di dunia industri gitu kan. Di dunia industri tuh karena gini Mbak, kita dengan kita membaca itu benar-benar membuat kita terbuka pikirannya. Tapi kalau kita nggak, kalau dalam bahasa Jawanya gini ya, apa sih, ngelakoni gitu, Ah. ngelakoni apa yang kita baca gitu kan, ngelakoni apa yang kita pahami gitu. Nah itu sulitnya di ngelakoni ketika eh, ketika proses pencarianku di industri, terjun di industri misalkan ketika syuting itu sendiri gitu kan, ketika syuting itu sendiri, karena itu bertolak belakang sama industri ya. Ini sangat buku-buku ini nih sangat bertolak belakang sama industri, bahkan ya industri film Indonesia gitu. Maksudnya bukan bertolak belakang dalam arti apa, tapi dalam arti harus cepat gitu kan. Harus cepat Hmm. industri dalam. Nah, gimana caranya kita beradaptasi gitu. Kita udah belajar teori ini, udah menerapkan dan kita terapkan lagi di dunia industri itu sendiri tanpa kita apa namanya, ngeluh dan lain-lain kayak gitu loh. Nah kalau ya menurutku ya emang waktunya kita nyari uang kan di industri kayak gitu kan. Waktunya kita nyari uang di industri, terus ya udah gitu kan, mau gimana lagi gitu. Ya semua orang butuh uang gitu kan. Kalau udah ke industri ya udah nyari uang mikirnya kayak gitu. Iya. Resiko yang tidak bisa terelakkan ya. Iya, harus realistis sih. Menurutku harus realistis gitu. Jadi aktor tuh emang harus realistis. Tapi ada waktu di mana kita harus belajar juga gitu kan. Eh, Misalkan kayak aku selalu ngebagi waktuku kayak gitu sih. Misalkan kayak tahun ini aku main film gitu. Terus aku kumpulin uangnya. Lalu untuk hidupku setahun kemudian gitu. Lalu oke, habis itu aku setahun kemudian itu aku nggak mau main film misalkan. Aku cuman paling main film tuh main film indie gitu kan. Main-main film indie yang bantu teman-teman itu juga kalau bagus naskahnya gitu kan. Nah, terus pas itu
eh aku apa les belajar atau apa kayak gitu sih, lebih ke sana aja tuh, atau aku beli buku baca buku terus aku kemana jalan-jalan gitu kan sama suamiku kayak gitu. Bisa gitu, itu Iya penting. Mbak. Mm-mm. Jadi kayak sambil memperkaya pengetahuan juga ya. Jadi Nah, nggak melulu ngabisin waktu buat acting gitu. nggak melulu ngabisin waktu buat kerja sih gitu. Oh iya. Tapi kalau buat acting nggak pasti ya. Setiap detiknya kita ngabisin waktu buat acting sih. Bahkan segala macam kan risetnya tentang acting dan lain-lain kayak gitu. Misalkan bagi nonton film aja ya kita mikirnya pasti actingnya gimana ya, kok bisa ya, tekniknya gimana ya kayak gitu kan, kayak gitu. Oh gila nih aktor aktor Korea udah segini ya teknik actingnya kayak gitu kan, kok aktor Korea kayak gini ya, oh mungkin oh berarti kita cari tahu tentang Korea gitu kan. Nah terus sama Hmm. sering-sering nonton film dokumenter sih kalau aku sekarang, aku lagi suka film Oh, dokumenter. oke. Iya. Jadi bisa Film dokumenter belajar itu dari banyak hal gitu ya, Mbak. sama baca sastra. Kalau menurutku baca sastra itu penting banget dan belinya di Mojok Store. Bro, ya tadi nonton langsung Langsung di endorse. Mojok nonton gitu. Jadi apa ya sastra belinya di Mojok Store dan itu penting banget ya beli baca sastra gitu kan. Dan please jangan beli bajakan. Terus jangan beli bajakan gitu kan. Karena penting banget untuk memperkaya apa ya, untuk memperkaya misalkan gini ya, aku nggak pernah punya pengalaman Indonesia di masa eh, zaman-zaman Belanda, lalu baca buku Pram kayak gitu, baca Hmm. buku manusia kayak gitu-gitu, anak semua bangsa. Aku nggak punya pengalaman Indonesia waktu zaman-zaman pergerakan saat itu kayak gitu kan. Nah, terus aku juga nggak punya pengalaman misalkan kayak Indonesia waktu tahun 98 ya. Berarti aku harus baca buku apa. Terus aku nggak punya pengalaman tentang Amerika atau Turki di masa apa ya. Aku baca ya kayak gitu sekarya-karya sastra kayak gitu. Untuk pengalaman gitu. Ketika aku kan sebuah naskah yang tahun itu, oh ternyata di Indonesia tahun 1818, oh waktu itu oke, berarti waktu itu zamannya, oh waktu itu nih si zaman-zaman misalkan Freud, atau oh ini waktu itu gini nih zaman-zaman di sana, oh di Indonesia gimana ya, oh masih Nusantara ya, itu kan berkembang ya untuk analisisnya kayak gitu. Oke. Mbak, kalau Hmm. anak-anak yang ikut kelas beasiswa self quarantine ini, mereka direkomendasikan baca buku sastra apa sih, kalau boleh tahu? Kemarin kita bahas tentang puisi, tentang Oh, puisi. oke. Nya Hagar Peters yang judulnya puisi orang Belanda, aku lupa yang tentang apa, aku lupa. Ini anak self quarantine, kalau kalau nonton tolong dong di judulnya, lupa aku. Terus sama Pablo Neruda, Oke. bukunya si Pablo Neruda. Kita ngomongin tentang waktu itu Stanislavski ngomongin tentang apa sih waktu itu, eh pokoknya momen momen puitik kan. Intinya Mm. Stanislavski lagi ngomongin tentang momen puitik. Nah, jadi pas waktu momen puitik itu, jadi aku mencontohkan bagaimana ketika kamu menganalisis. Nah, janji judulnya, ya benar. Ahmad. Terus apa namanya? Apa? Jadi waktu itu Stanislavski lagi ngomongin tentang apa sih? Aku bilang, oh itu momen puitik. Coba kamu baca puisinya Hagar Peters yang judulnya Janji, dan Pablo Neruda yang Kita Bahkan Kehilangan Senja Ini ya kayak gitu. Terus Oh, iya. awalnya mereka nggak ngerti, terus bilang, oke aku kasih Hagar Peters yang Janji, kalian paham nggak? Oke kayak gitu. Nah itu ngomongin tentang kayak di Richard Beslavski lah, laku dramatik kayak gitu gitulah, kayak gitu. Jadi penting banget sih baca Iya. baca sastra yang benar, maksudnya baca sastra yang benar-benar sastra gitu.
Jujur Mbak, aku tuh amazed banget ya, karena ternyata buat acting ini referensinya sangat kaya. Maksudnya buku-buku yang dibaca itu juga dari metode apa. Kalau dari cerita Mbak Eka tadi tuh eh, bener-bener pegangannya tuh buku-buku metode yang babonnya gitu lah ya. Jadi yang memang Mbak Eka udah pernah belajar, udah pernah mempraktekkan juga. Jadi kalau dalam konteks pesantren tuh sanatnya terverifikasi gitulah. Apa namanya, asbabun nuzul. Apa kan? Sanatnya terverifikasi gitu karena udah pernah belajar gitu, jadi nggak, maksudnya nggak kaleng-kaleng gitu belajarnya karena memang ada ilmunya gitu. Nah terus satu hal Mbak yang aku penasaran banget, Mbak Eka kan pernah beberapa kali ke luar negeri gitu ya untuk belajar acting dan lain sebagainya. Itu biasanya uh, ini nggak sih Mbak, apa bentrok gitu nggak dengan aktivitas kerja actingnya Mbak Eka sendiri? Atau memang Mbak Eka memang sengaja meluangkan waktu untuk kayak tadi memang belajar gitu, jadi kayak pilihannya itu yang nggak sesusah aduh aku harus kerja atau ini ya gitu, atau memang gimana gitu, pengen tahu aja sih, penasaran. Kayaknya kalau orang-orang industri film udah tahu aku deh, misalnya kayak gini. Eka kamu lagi mau syuting nggak? Gitu. Jadi tawarannya adalah, Eka kamu mau syuting nggak? Atau gini lucu-lucuannya misalnya kayak udah deket banget gitu. Kamu udah, Eka uangmu udah habis belum? Atau Eka kamu lagi mau syuting nggak? Oke. Kayak gitu. Kalau kamu lagi nggak butuh uang, kamu bakal sombong kan? Gitu kayak gitu. Jadi jadi Oke, kayak oke. gitu Mbak. Kak, kamu lagi butuh uang nggak? Kalau lagi butuh uang nih mana nih di tempatku lah kayak gitu. Atau Kak, kamu jadi kayak gitu. Selain mereka memang udah apa ya, udah ngelis karakter yang aku mainin gitu kan. Kayak gitu. Mereka pasti di luar itu mereka pasti ngelis ya, ngelis karakter yang udah nge-develop karakter. Setiap film-film yang aku mainin tuh pasti mereka udah develop karakternya udah keren banget gitu kan. Nah, terus jadi tinggal aku mainin kayak gitu. Hmm. Secara manajemennya udah bagus. Nah, untuk luar negeri itu memang apa ya? Ya selama aku masih bisa sih gitu. Selama aku masih bisa, selama aku masih muda, ya kenapa enggak gitu kan. Dan aku juga belum punya anak juga kan gitu. Jadi kalau udah punya anak mungkin aku akan fokusnya beda kan ke anakku dan lain-lain kayak gitu. Aku pernah dengar cerita nih, Mbak Eka itu kalau main film tuh total banget. Jadi dulu pernah main film, acting jadi orang hamil, terus Mbak Eka sampai pura-pura hamil beneran. Itu benar nggak sih ceritanya? Iya. Iya, aku, ya aku eh, pura-pura hamil bener. Iya, jadi waktu itu aku baru aja kemarin syuting tahun kemarin ya, akhir tahun, judulnya film Rahim Puan gitu. Itu film pendek gitu kan, tapi oke lah produksinya oke gitu kan. Eh, Sebenarnya bukan soal produksinya sih, tapi apa ya, mereka orang-orang yang terlibat di situ tuh mau berdedikasi gak sih untuk film Indonesia gitu. Walaupun film pendek sekalipun gitu ya. Walaupun nggak dibayar sekalipun misalkan kayak gitu ya. Yaudah gitu. Kalian udah nggak dibayar, kalian udah nggak ngebayar aku, ya, kalian jangan beneran prosesnya aku gitu kan pasti kan. Jadi mereka benar-benar gitu kan. Hmm. Jadi mereka benar-benar, mereka total semuanya, mereka memperhitungkan semuanya, risetnya jelas, observasinya jelas, semuanya ya. Jadi aku juga total maininnya, develop karakternya jelas, terus habis itu tinggal tinggal aku, oke aku observasi nih, aku butuh 2 minggu, aku cuma tunggu butuh 2 minggu untuk ngerasain aku hamil beneran gimana gitu kan. Aku pakai hamil-hamilan, selama aku les, kan waktu aku les bahasa Prancis ya. Jadi dan orang-orang di tempat les di bahasa Prancisku itu kan bukan seniman gitu kan. Jadi mereka tuh beda banget ketika aku diisi, ya udahlah itu mereka ya udah pasti kan kayak gitu kan. Tapi kalau di gitu mereka bukan seniman, jadi kayak aku harus izin di grup WhatsApp gitu, teman-teman aku lagi mau main film, tapi film gitu kan, aku besok hamilnya gitu, jadi jangan jadi jangan
comfortable ya gitu. Jadi aku jadi jangan kaget ketika aku misalkan moodnya ke bawah atau apa kayak gitu. Jadi biasa aja. Oke, siap Mbak kayak gitu kan. Nah, terus mereka malah ini kayaknya malah gini. Besok kita pakai hamil-hamilan juga ya, lucu banget gitu. Tiba-tiba tuh kayak ternyata enak juga ya jadi orang hamil gitu kan. Aku pas ketika ngisi bensin atau apa tuh kayak didahulukan gitu kan. Wah, pokoknya keren banget lah, keren banget lah Indonesia. Menghargai banget gitu ya, menghargai cewek hamil, menghargai ibu-ibu, wah gitu kan. Iya, 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 iya. Menarik sih. Totalitas ya, Mbak. Balik lagi nih soal yang beasiswa acting. Kan kita nggak tahu ya, Mbak, pandemi ini tuh bakal sampai kapan, terus berakhirnya tuh kapan gitu, masih belum, semuanya tuh masih serba abu-abu gitu. Apalagi orang-orang juga masih banyak yang susah buat dibilangin untuk diam di rumah gitu, masih banyak yang di luar-luar, entah itu terpaksa ataupun karena memang nggak peduli gitu kan, kita nggak tahu. Nah, rencana Mbak Eka nih kalau misalnya pandemi ini tuh ternyata semoga sih enggak. Maksudnya kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan tuh masih kayak gini kondisinya, ini apakah kelasnya akan terus berlanjut gitu? Aku pikir ada atau nggak adanya pandemi kayaknya ini harus berlanjut sih. Oh gitu. Ini udah jadi metode sendiri untuk belajar acting online menurutku. Jadi nggak pengaruh ya, kalaupun misalnya nanti pada akhirnya pandemi berakhir, terus Mbak Eka juga cita-citanya untuk bikin kelas acting yang offline istilahnya itu udah kesampaian, yang online ini pun akan tetap berlangsung gitu ya? Oh, Ya, gitu. bener banget. Oke. Ini Mbak, kalau itu live-mu direkam kayak di transfer di story story kan? nanti biasanya ada admin yang unggah ke YouTube sih, Mbak. Jadi kalau Oh misalnya iya, kan, oke, oke. ya, jadi kan biasanya kalau sore gini tuh kan banyak banget tuh yang live. Jadi pada Hmm. bingung juga mau pilih yang mana. Terus ada juga yang sibuk nyiapin buka puasa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalaupun yang real nonton itu nggak terlalu banyak, nanti pas diunggah di YouTube tuh masih banyak juga orang yang masih bisa nonton gitu. Ya. Benar, benar, benar banget. Sebelumnya makasih banyak Mbak Eka udah mau bareng-bareng berbagi sama perempuan membaca. Jujur ini nggak cuma ke banyak orang ya, tapi khususnya ke aku pun jadi punya perspektif baru gitu tentang belajar acting, tentang betapa memperkaya pengetahuan itu penting banget bahkan untuk untuk seorang aktris gitu yang pada mulanya itu beberapa orang mungkin menstigma bahwa mereka nggak belajar atau modal tampang atau apa tuh ternyata itu nggak benar karena ternyata mereka juga berbekal dengan ilmu pengetahuan. Oh, benar, benar. Tapi ya, Ya ya jadi benar, benar. Sarini itu sarjana hukum loh, gitu. hmm, Sarini tuh sarjana hukum gitu. Jadi dia pintar gitu. Jadi dia ya, pintar gitu. Jadi nggak artis yang bodoh lah menurutku. iya, iya, iya. Eh,
sebelum ini ditutup, karena kalau Instagram tuh live-nya suka ada terbatas waktu gitu kan, Mbak. Jadi sebelum Mm-mm. ini berakhir, aku pengen nanya nih ke Mbak Eka, dari pengalaman-pengalaman acting yang pernah Mbak Eka jalani, film Mm-mm. apa sih yang paling berkesan banget buat Mbak Eka? Apa ya? Semua deh kayaknya, Mbak. Karena aku jarang main film kan. Enggak sih. Yang paling berkesan itu film Mata Tertutup ya, karena itu kan film pertamaku gitu. Film pertamaku terjadi sama Mas Garin. Terus The Window berkesan itu karena proses di film The Window kan 2 tahun gitu aku dikasih waktu sama direkturnya gitu sambil direkturnya mencari tokoh-tokoh lainnya gitu kan. Maksudnya artis-artis lainnya untuk main film itu gitu. Jadi kayak ya itu berkesan di aku juga gitu sih. Memang sih film aku tuh film-film yang segmented gitu ya, segmented yang Iya. sulit banget ditonton. Bahkan sekarang ada GoPlay aja kayaknya susah gitu nontonnya gitu kan. Masih susah menontonnya karena mungkin ya mungkin karena ada kritik sosial dan lain-lain aku juga nggak ngerti ya kayak gimana. Tapi yang jelas segmentasi filmku memang untuk festival gitu kan. Jadi kayak begitu memang nggak banyak orang yang tahu juga kalau aku nih juga aktris film dan lain-lain tapi nggak masalah ya jelas bukan itu sih menurutku untuk teman-teman semua yang mau jadi aktor atau aktris nggak usah mikir itu juga gitu nggak usah mikir apa sih kak misalnya nggak usah mikir kamu terkenal atau enggak gitu kan dalam duniamu tapi yang jelas kamu udah benar nggak sih ngejalanin duniamu gitu sih kalau menurutku gitu. Oke. Iya, kalau memang sih kalau aku lihat juga film-film Mbak Eka tuh memang segmented banget. Jadi eh, dan kadang aku juga bertanya-tanya gitu pada diriku sendiri, kenapa sih Mbak Eka itu bersetia dengan jalan itu gitu? Berarti sih enggak sih biasa aja. Aku juga main sinetron, aku juga main apa ya? Aku juga main. Cuma memang teman-teman kenal aku kan memang film-film yang kayak gitu, gitu kan. Kalau di sinetron kan nggak begitu lah. Misalnya kayak ya karena ya teman-teman tahu kalau aku lagi nyari uang lah kalau lagi di sinetron kayak gitu. Ah, oke, Mbak ada pesan nggak buat teman-teman yang menyimak obrolan ini? Pesennya tuh tetap belajar, tetap baca buku, nggak hanya baca buku tapi dipraktekin juga apa ya, nggak sekedar membaca juga sih karena baca itu tuh bukan hanya sekedar membaca tapi memahami, memaknai gitu kan. Baca banyak buku tuh kayak kayak apa ya, bukan bertarung pemikiran sih tapi kayak mendewasakan pengalaman membaca kita, mendewasakan pengalaman pemahaman kita. Jadi menurutku banyak orang yang baca buku tapi malah menjatuhkan orang gitu. Sebenarnya kalau baca buku untuk hanya menjatuhkan orang atau melawan sistem yang, maksudnya melawan sistem dalam arti dengan gerasa gerusu, dengan kritik yang pedes malah bikin ngawur gitu, mending nggak usah gitu. Mending Hmm. ya ya mending nggak usah, mending diem aja dulu gitu, baca buku dulu yang benar, yang banyak baca bukunya gitu. Jangan sampai baru baca buku 3 nih ya teman-teman self karantin gitu ya. Uh, Mentang-mentang teman-teman udah baca 3 buku, jadi jangan sombong juga gitu. Jangan sombong juga karena banyak buku-buku acting ya yang penting banget harus kalian baca gitu ya. Jadi kalian belum apa gitu. Dan Oke, itu metode acting gitu. Jadi ya biasa aja, praktek dulu, terjun dulu ke lapangan, baru ngomong kayak gitu. oke. Makasih banyak ya Mbak Eka udah mau meluangkan waktu buat kita. Makasih banyak loh Mbak Iva, makasih banyak untuk perempuan membaca, makasih banyak supportnya buat perempuan-perempuan. Sampai ketemu lagi ya Mbak. Ini sayang banget sih waktunya udah harus berakhir. Iya. Oh, Sampai ketemu oh. di lain kesempatan. Semoga pandeminya cepat berlalu, bisa main lagi ke Jogja. Masak nasi jagung Amin. kita. Masak nasi jagung. Banget. Makasih.
Ya. Kayaknya gitu dulu ya Mbak. Makasih banyak. Ya buat teman-teman yang nonton, nanti kalau misalnya ada yang tadi sempat kelewat bisa apa namanya lihat tayangan tunda rekamannya maksudnya di YouTube. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selamat menunggu waktu berbuka. Sekali lagi Mbak Eka terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya teman-teman yang udah menyimak.